Pemerintah sepakat untuk merevisi Permendag Nomor 50 Tahun 2020 yang meregulasi aturan main e-commerce di Indonesia. Nah, salah satu poin yang disepakati adalah melarang penggabungan media sosial dan e-commerce. Ini dampak dari ramainya perdebatan antara TikTok Shop versus bisnis UMKM. Kita bahas hal ini bersama dengan Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Bapak Zulkifli Hasan. Pak Zul, selamat sore. Terima kasih sudah meluangkan waktunya bersama kami. Iya, sore Puspa, dengan senang hati. Pak Zul, sebelum kita bahas soal revisi Permendag, ini banyak yang belum memahami apa sebetulnya yang menjadi pemicu TikTok Shop ini diperdebatkan hingga harus ada revisi peraturan menteri setelah selama ini medsos tersebut beroperasi dan juga tidak sedikit yang merasa diuntungkan baik UMKM lokal maupun pegiat atau kreator lokal yang diuntungkan lewat TikTok Shop. Gak ada suaranya. Pak Zul, bisa mendengar suara saya? Oke, baik. Baik. Nah, sekarang terdengar. Baik, Pak Zul. Jadi, silakan. ya, yang pertama, memang platform digital ini dengan perkembangan yang begitu cepat, ya, kita belum ada aturannya. Jadi sebetulnya belum ada peraturan, belum ada penataan. Jadi yang sekarang ada itu ditata, diatur agar ya perdagangannya itu fair, bukan bebas tapi fair. Karena ada UMKM, ada offline, ada online, ada e-commerce, ada media sosial. Nah sekarang ada yang apa yang kita kenal dengan social commerce ya, penggabungan semuanya. Nah, ada juga undang-undang mengenai perlindungan data pribadi dan lain-lainnya yang selama ini belum diatur dengan baik. Oleh karena itu, satu pihak menggabungkan semuanya itu tentu akan merugikan pihak lain. Nah, kita pelajari termasuk di Tiongkok misalnya ya, itu platform digital itu sudah hampir 50% perdagangannya. Tetapi tidak mematikan usaha-usaha lain-lainnya karena ditata, diatur gitu. Jadi perdagangan dengan online, e-commerce atau apapun itu mengembangkan pasar-pasar yang baru. Tidak, kalau ini kan satu berkembang yang lainnya mati gitu, ya kan? Nah, itu yang kita atur. Kemudian juga data-data. Kalau di Amerika, data-data itu penting sekali. Data setiap yang punya data seperti kita ini kan kita punya data ini tidak boleh dipakai dipergunakan sembarangan gitu ya. Nah kalau ada satu platform menggabungkan semuanya ya, sehingga data-data yang dimiliki itu bisa dipakai untuk bisnis, bisa transaksi macam-macam. Nah ini yang belum pernah diatur sekarang kita atur. Jadi itu sebetulnya Puspa yang terjadi. Pemicunya adalah diatur. Baik, pemicunya adalah ingin mengatur sebetulnya regulasi untuk e-commerce ini. Tapi apakah sebelumnya? Karena belum ada aturannya, jadi kita atur, kita tata. Tapi apakah sebelumnya Pak Menteri sempat mendengar ada keluhan dari UMKM lokal atau mungkin ada aduan atau karena melihat ramainya perbincangan mengenai TikTok Shop ini di kalangan masyarakat? Ya bayangkan kalau satu platform digital yang menguasai semuanya, ya yang lain bisa tutup lah. Bayangkan satu petinju yang jago semuanya, ya kelasnya nggak ada, nggak ada kelasnya, ya kan? Sebetulnya biar fair gitu ya Pak? Nggak ada kelasnya, jadi ini ditata gitu. Biar kalau fair. Ini tidak diatur, itu kan tidak fair gitu, ya kan? Yang offline misalnya, yang offline itu jualan kalau beauty harus ada izin POM. Nah, kalau ini kan gimana ngawasinya? Ya, kemudian dia ditata. Satu lagi kalau e-commerce kan dia hanya jualan, dia tidak sosial media gitu. Nah, ya satu lagi sosial media tidak boleh jualan. Nah ini semuanya bisa. Ya kan TV seperti CNN kan boleh iklan saja. Kan nggak bisa CNN jadi toko. Bagaimana CNN jadi toko? CNN jadi produsen, CNN jadi pinjaman uang dan bahkan nggak bisa diatur gitu. Jadi ini yang ditata. Mendorong persaingan bisnis yang sehat begitu ya Pak antara online dan juga offline. Agar sehat betul ya, tidak saling mematikan ya. Baik. Nah, kemarin usai rapat terbatas. Kalau di India dilarang, kalau di India TikTok dilarang kan?
Ya, oke. Pak Zul, kalau kemarin usai rapat terbatas, poin pembahasannya akan digodok juga oleh Kemendak dalam waktu dekat. Apa kemudian poin pembahasan yang mendetail? Sudah jadi berarti akan segera ditandatangani? Sudah ditandatangani? Sudah kemarin sore. Pembahasannya seperti apa, Pak? Sudah diundangkan namanya Permendak 31 tahun 2023. Isinya yang pertama ya mengatur model bisnis sosial commerce ini diatur ya. Dia harus dipisah dengan sosial medianya. Tidak boleh memakai data sosial medianya untuk social commerce, nggak boleh. Harus dipisah ya. Nah, kemudian social commerce ini dia tidak boleh jadi toko, tidak boleh jadi seperti bank gitu, tempat pembayaran transaksi, tapi dia hanya bisa untuk promosi saja. Promosi iklan. Nah, iklan silahkan. Itu kira-kira intinya yang pertama. Yang kedua, nanti barang-barang yang datang dari luar kita atur, ditata agar tidak menghancurkan UMKM kita. Kita sebut dengan positive list. Positive list itu kalau dulu negative list. Yang nggak boleh ABC, selainnya semua boleh. Sekarang kita tata, ya, yang boleh ini nih. Yang lainnya nanti melalui jalur seperti yang biasa, gitu. Nah, jadi positive list akan diatur, akan ditentukan kemudian produknya. Nah, yang berikutnya dia harus punya kewajiban sama dengan offline. Misalnya kalau offline itu jualan beauty harus ada POM-nya, izin POM-nya dia juga harus punya. Nggak boleh barang langsung dari mana-mana datang dijual ke konsumen ini, tahu-tahu mukanya jadi jerawatan, yang tanggung jawab siapa gitu. Jadi harus ada izin dari dari Dirjen POM. Kemudian makanan harus ada sertifikat halal. Kalau elektronik lain-lain harus ada SNI-nya. Jangan sampai orang beli nanti elektronik sampai sini meledak, rusak, siapa tanggung jawab gitu. Jadi harus memenuhi kriteria persyaratan-persyaratan yang berlaku di Indonesia gitu. Nggak bisa langsung datang terus dijual ke masing-masing rumah orang, transaksi sendiri, semua sendiri, nggak bisa begitu lagi. Diatur, ini ditata. Kemudian transaksinya itu diatur, ditata. Satu kali transaksi paling kurang $100. Nah, nggak semuanya berapa aja ya. Kalau kemarin kan $1 50 sen, $2 pun boleh, ini diatur gitu agar kita bisa mengawasi dengan baik gitu. Kira-kira itu intinya Puspa yang kita atur. Baik, ini terkait dengan poin nomor 4 Pak Menteri. Ini juga jadi perbincangan soal persaingan harga karena kita tahu sejumlah orang merasa harga di social commerce ini kok agak di luar nalar begitu ya, jauh lebih murah. Apa kemudian akan ada pembatasan harga juga dalam e-commerce untuk produk yang boleh dijual atau tidak ke depannya, Pak Menteri? Oleh karena itu kita positive list dulu yang barang dari luar, ya. Nah, barang yang impor itu kita nanti tentukan apa. Tentu dievaluasi selanjutnya. Tapi kalau barang-barang dalam negeri, ya produk-produknya UMKM dan seterusnya itu mudah kan kita mengawasinya. Produksinya berapa, harganya berapa dan sebagainya itu kan kita tahu. Nggak mungkin kita merugi kan. UMKM masa buatnya 10 jualnya 5 kan tidak gitu. Yang kita khawatir itu yang barang-barang dari luar. Saya tahu ya kan, di negara-negara tertentu itu kerjanya produksi aja kan, produksi terus ya kan, jualnya berapa saja gitu. Nggak. Karena mereka yang penting produktivitas gitu. Ada juga begitu. Kadang-kadang disubsidi oleh pemerintahnya, kadang-kadang dumping gitu. Itu yang kita jaga. Industri UMKM kita, industri lokal kita itu, Puspa. Artinya untuk barang-barang yang dijual di platform e-commerce ini untuk UMKM lokal tidak ada pembatasan harga ya, Pak? Iya, kalau e-commerce kan, iya, e-commerce ini social commerce lain lagi ya. Kalau e-commerce boleh jualan ya. Kalau social commerce tadi dia nggak boleh, dia iklan saja. Nggak boleh jualan langsung gitu ya. Baik, Pak Zulhas, apakah kemudian TikTok Shop atau platform sejenisnya social commerce ini nantinya akan dikenakan sanksi atau tindakan hukum tertentu karena diduga melanggar? Kan hari ini sudah, besok saya akan press conference di Kemendak, saya akan beritahu semua, termasuk tentu yang perusahaan yang di bidang ini kita akan kasih surat. Kalau masih melanggar ya tentu peringatan. Kalau melanggar juga ya tentu pada akhirnya nanti akan dicabut kegiatannya ada di sini.
Nah, social commerce ini pada akhirnya dilarang untuk berjualan, tidak ada transaksi, tidak boleh transaksi, boleh promo tapi tidak ada transaksi. Bagaimana kemudian jika nanti ada perubahan perilaku begitu dari sang pemilik aplikasi bahwa ya udah bikin aja 2 aplikasi, bikin TikTok dan TikTok Shop yang kemudian nanti akan dilempar ke TikTok Shop ini promo dari TikTok, atau mungkin bisa diaplikasikan di app lain, seperti apa pandangan Pak Menteri? Ya tentu kan kita nanti secara teknis akan pengawasan dilakukan oleh Menkominfo kan, iya nanti secara teknis di situ. Oleh karena itu ini kan kerjasama nanti ada Kemendak, ada Kominfo, ada UMKM ya, tentu juga aparat penegak hukum ya. Kita akan lihat nanti perkembangan seperti apa. Tapi yang kita tata, kita atur hari ini. Permendak 31 2023 sudah mengatur semua ini, tinggal nanti pengawasannya ya kan. Nah besok kita ke press conference sekali lagi, kita surati, berarti besok lusa sudah nggak boleh lagi. Iya. Oke, artinya social commerce harus tunduk dengan peraturan menteri baru ini ya Pak? Lah iya, kita ini kan negara aturan, masa nggak ada aturan nggak diikuti ya dicabut izinnya kalau sudah diperingati. Tapi saya kira semua akan taat pada aturan yang ada. Oke, nah kalau berbicara soal aturan shifting offline ke online ini jelas terjadi di industri perdagangan Pak Zulhas. Akan ada terus perubahan perilaku ke depannya. Rencana Kemendak bersama dengan instansi terkait, Menkominfo, kemudian UMKM untuk mendukung inovasi digital, termasuk juga Kemenparekraf, dan juga menjaga kepatuhan terhadap peraturan perdagangan, Pak Zulhas. Ya itu kita pertama memang ini kan sesuatu yang tidak bisa ini kan nggak ada pilihan. Memang ini kita harus mengikuti perkembangan pelan tapi pasti. Apalagi sekarang sudah hampir semua negara akan semua transaksi itu akan digital pada akhirnya gitu. Oleh karena itu e-commerce, social commerce ini kan sesuatu yang nantinya akan mendominasi. Oleh karena itu kita harus mengikuti perkembangan teknologi, tentu nanti di teknisnya di Kementerian Menkominfo. Tetapi kami dari segi perdagangannya kami juga melatih. Bahkan pasar-pasar tradisional pun kami latih. Offline ya pasar tradisional sekalipun dia juga harus mau berubah. Dia ada offline-nya tetapi juga terbiasa dengan online, terbiasa dengan marketplace nantinya gitu. Begitu juga pasar-pasar gelodok, pasar-pasar Tanah Abang. Sekarang kan offline-nya oke, orang akan datang juga tetap. Tapi tidak bisa dia semata-mata offline saja. Dia juga harus mengikuti perkembangan. Selain dia jualan offline, dia juga harus jualan melalui online itu. Karena ini kan bukan pilihan, tetapi ini memang keharusan gitu. Harus dua-duanya. Mau tidak mau ya. Diikuti. Ya kalau tidak teman-teman saya digelodok dulu karena nggak mengikuti perkembangan kan, ya tutup tokonya gitu. Tapi kalau toko kita ada, online kita ikuti, dua-duanya juga bisa berkembang dengan baik gitu. Oke, mau tidak mau kita harus beradaptasi dengan hal ini. Tapi seberapa besar? Ya. Baik, Pak Zulhas, seberapa besar prediksi efektivitas dari aturan ketat social commerce ini bisa melindungi UMKM lokal? Ya terpulang kepada kita kan, ini aturan dibuat untuk melindungi iya. Tetapi kita bersaing nanti, kita kan ini kan ASEAN akan menjadi pasar bebas di bidang perdagangan. Kita sudah RCEP satu ASEAN gitu ya. Jadi kalau kita tidak produktif kan perlindungan kan sementara. Pada akhirnya kan produktivitas, efisiensi itu kan. Kalau kita harganya barangnya sama, harganya mahal, siapa yang mau beli gitu. Apalagi nanti di ASEAN ini jadi satu pasarnya ya, dan kita juga bebas tag. Kita bisa ke Malaysia, Malaysia juga bisa ke kita bisa kirim ke Thailand, Thailand juga bisa kita. Nanti ASEAN sudah juga RCEP dengan SEPA dengan Tiongkok, sudah juga SEPA dengan Jepang dan Korea Selatan, bahkan nanti sebentar lagi dengan EU dan lain-lain gitu. Dunia akan terhubung menjadi satu gitu. Oleh karena itu produktivitas penting gitu. Tidak bisa hanya melindungi ya, oke, kita akan bantu lindungi. Tetapi kan tetap harus pengusaha-pengusaha kita ini juga sekali lagi tadi harus produknya bagus, kualitasnya, tapi harganya juga bersaing. Dan saya kira kita mampu melakukan itu. Saya yakin kita bisa, karena kita punya talenta-talenta. Sudah lihat tuh pameran beauty, pameran UMKM,
kemudian modest luar biasa. Jadi kita nggak akan kalah, hanya mereka minta perlakuan yang fair gitu dan adil, itu saja. Masa pemerintah nggak bisa? Ya harus bisa dong. Gitu. Oke. Demi persaingan bisnis yang sehat, persaingan bisnis aplikasi dagang yang sehat ya. Ini kita nantikan bagaimana efektivitas dari aturan ketat perdagangan online ini, seberapa signifikan betul-betul bisa melindungi dan juga tadi edukasinya bisa mendukung UMKM supaya bisa lebih maju lagi. Pak Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, terima kasih sudah bergabung bersama kami hari ini di CNN Indonesia Connected. Salam sehat Pak Zul. Sama-sama, terima kasih. Terima kasih.